Kenapa umat Islam jumlahnya banyak tapi kemudian tidak dipandang oleh lawan-lawan kita, oleh teman-teman kita? Ini yang mengingatkan kita kepada sabda Nabi SAW ketika ditanya Rasulullah SAW bahwasanya, apakah kita umat Islam ini sedikit jumlahnya ya Rasulullah, sampai engkau mengatakan tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha? Kenapa sampai engkau mengatakan ya wahai baginda Rasulullah bahwasanya umat-umat bangsa-bangsa di luar Islam mereka mengepung dan berebut untuk merampas umat Islam dari segala penjuru, seperti halnya orang-orang yang kelaparan ingin menyerbu makanan. Sehingga para sahabat bertanya, apakah saat itu kita umat Islam ini sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian banyak, tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan. Maka kalian besar tapi tidak punya kekuatan, kalian mudah untuk dipecundangi dan dipermalukan oleh musuh-musuh kalian. Apa yang menyebabkan kalian itu besar tetapi tidak berdaya? Allah Subhanahu wa taala yanzi'u min qulubi aduwikumul mahabah. Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian itu rasa takut dan segan kepada kalian. Mereka enggak takut lagi. Wa yaqdhifu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan menanamkan dalam hati-hati kalian itu sifat wahan. Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini yang menyebabkan hancurnya dan rusaknya umat Islam. Ada tidak? Banyak tidak pejabat-pejabat yang beragama Islam? Banyak. Banyak tidak polisi tentara yang beragama Islam? Banyak. Banyak tidak hakim jaksa yang beragama Islam? Banyak tidak wali kota, gubernur, bupati yang beragama Islam? Banyak tidak eksekutif, presiden dan para menterinya, pejabat-pejabat tinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kemudian yang di legislatif, anggota dewan, DPR pusat sampai daerah? Banyak tidak umat Islamnya? Tapi apakah mereka yang banyak umat Islam ini, baik dalam eksekutif maupun legislatif ataupun yudikatif, apakah mereka betul-betul bisa memperjuangkan agama Islam? Apakah mereka betul-betul bisa memperjuangkan agama Islam? Tidak. Makanya umat Islam kalau tidak melek politik, maka kita akan dikerjai oleh para politisi yang tidak mengerti Islam dan tidak sayang kepada umat Islam. Tapi yang lebih penting lagi untuk dipahami oleh umat Islam adalah umat Islam itu harus mau belajar dan mau mengerti tentang politik Islam, bukan cukup hanya politik saja. Maka Kiai Wahid Hasyim dulu menulis buku, kenapa umat Islam wajib memilih partai Islam. Umat Islam itu satu, wajib memilih calon anggota dewan, calon eksekutif yang beragama Islam. Ini hukumnya wajib ya. Orang Islam gak boleh milih orang di luar Islam. Ini bukan politik identitas, Pak. Intinya politik identitas itu adalah supaya umat Islam tidak berpolitik berdasarkan pilihan keyakinannya secara akidah Islam. Itu intinya. Politik identitas bukan untuk umat Kristen, bukan untuk umat Hindu, bukan untuk umat Buddha, bukan untuk umat Konghucu, bukan untuk Katolik. Tapi politik identitas sekarang itu hanya diarahkan, ditujukan kepada siapa? Kepada umat Islam, karena pemilih terbesar di negeri ini adalah terdiri dari umat Islam. Umat Islam milih orang Islam boleh tidak? Bukan hanya boleh, wajib, harus. Apakah ini politik aliran? Apakah ini politik sektarian? Apakah ini politik identitas? Iya, tapi politik identitas dalam Islam itu adalah politik yang rahmatan lil alamin. Kita milih orang Islam itu milih orang Islam yang baik akhlaknya, baik agamanya, taat ibadahnya, kompeten di bidangnya, punya sifat karakter, siddiq, jujur, amanah. Dia menyampaikan amanat, menunaikan amanat dari rakyat sebagaimana yang diwajibkan dalam agama dan konstitusi negara. Tabligh, dia transparan, dia menyerap aspirasi dari rakyat untuk memperjuangkan
memperjuangkan hak-hak rakyat yang memilihnya atau yang diwakilinya. Dan fatonah, dia harus cerdas. Ini politisi yang harus kita pilih. Dan kalau politisi muslim memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur oleh syariat Islam, maka dia akan berkhidmat untuk bangsa dan negara ini, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.